Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zurriyyatal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Ada mu'minatnya satu. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena hari ini kita masih dapat berkumpul walaupun dalam suasana yang tidak lengkap, tapi insya Allah apa yang kita niatkan untuk malam ini kita mengkaji agama Allah jadikan Allah tetapkan sebagai amal soleh kita. Amin. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sesuai judulnya, saya tadi pagi memberikan judul pada Dede. Apa Dede judulnya? Dua tanda manusia sengsara, ya. Jadi banyak petunjuk dari agama ini yang menuntut kita untuk menjadi orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Rasulullah punya banyak hadis mengenai bahagia. Bahagia apa sih bahagia itu? Bahagia itu konsumsi hati. Senang konsumsi lahir. Jadi kalau kita mencari bahagia, jangan cari senang. Gak bakal ketemu di kesenangan. Contoh, Waalaikumsalam. Allah, alhamdulillah, udah Bang Aman. Ya. Nah, contohnya Rasulullah pernah bilang begini, misalnya, arba'un min sa'adatil mar'i. 4 hal yang membuat manusia bahagia. Nah, itu bahagia. Jadi Rasulullah pernah ngasih tahu kita. Hadisnya banyak tuh. Di antaranya hadis yang dibawakan oleh beberapa ulama besar nih. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 tanda orang-orang bahagia. Pertama, kata Rasulullah nih, darun wasi'. Orang itu punya rumah yang luas. Yang kedua, misbahun markabun syari'. Orang itu punya kendaraan yang cepat. Yang ketiga, misbahun mudi'. Orang itu punya lampu yang terang. Yang keempat, wa zawjatun salihah. Orang itu punya pasangan yang soleh. Kalau dalam diri orang terkumpul 4 ini, pasti dia bahagia. Dan bahagianya dirasakan dunia dan akhirat. Nah, apa ini maksud dengan darun wasi'? Darun wasi' itu orang itu punya rumah yang luas. Maksudnya bukan rumah kayak gini, ini bukan. Dar itu diartikan sebagai tempat dan maknanya majasi, yaitu hati. Wasi' itu luas. Jadi orang yang bahagia itu orang yang hatinya luas. Penuh rasa syukur, nggak dengki segala macam. Nah, kalau aja orang punya rumah hati yang luas seperti ini, dia punya rumah kecil jadi gede. Tapi kalau orang hatinya nggak lapang, rumahnya gede, hatinya sempit, nyesel mulu, nggak enak hidup ini gitu. Nah, jadi orang bahagia pertama hatinya mesti selamat, penuh rasa syukur, penuh rasa kasihan, rasa kasih sayang sama orang. Darun wasi'. Yang kedua, bahagianya orang itu kalau dia punya markabun syari', punya kendaraan yang cepat. Nggak mungkin dong Rasulullah mengartikan markabun sebagai materi. Jadi orang bahagia itu orang yang punya mobil, apa punya motor trail gitu. Bukan. Yang dimaksud dengan markabun syari', markabun itu kan kendaraan. Fungsi kendaraan itu adalah mengantar orang dari satu titik ke titik lainnya untuk memudahkan komunikasi. Nah, orang yang punya markabun syari' maksudnya dia luas, bergaulnya luas, bisa bergaul kemana aja, ke kalangan bawah, kalangan tengah, kalangan atas, pada anak kecil, kepada seumurnya dan sebagainya gitu. Itu namanya markabun syari'. Dia pertama, orang yang bahagia kata Rasulullah, dia punya hati yang lapang, punya pergaulan yang tidak terbatas, dan kehadirannya selalu orang-orang yang menerima kehadirannya hatinya cocok.
sama orang yang begini, markabun syari. Itu kedua. Lalu bahagia yang ketiga, kalau orang itu punya misbahun mudi. Misbahun mudi itu lampu yang terang. Apakah ini? Iya, lampu. Iya betul. Tapi yang dimaksudkan misbahun mudi, lampu yang terang itu ai amalun solehah. Orang itu sepanjang hidupnya selain hatinya lapang, kemudian dia punya pergaulannya luas, amalnya banyak. Nah, amal inilah nanti akan menerangi dirinya di dalam kubur. Makanya disebut dengan misbahun mudi, lampu yang terang. Karena Rasulullah di dalam kesempatan lain pernah bilang begini, yatba'ul mayyita salah satu, ya kan? Diikuti mayit itu dengan 3 hal. Yang 2, balik ke rumah, istani yarji. Yang 1, nemenin dia di kuburan. Yang pulang ke rumah adalah ahluhu wa maluhu. Diantar ke kuburan sama keluarganya sama hartanya, balik dia. Tapi yang tetap tinggal amaluhu. Nah, itu dia misbahun mudik. Jadi orang kalau dia bahagia dunia akhirat tuh, pada waktu dia hidup tuh amal solehnya banyak banget, manfaatnya banyak bagi orang lain, sehingga di kuburan nanti yang nemenin dia tuh amalnya, sholatnya bagus, Qurannya bagus, segala macam. Bapak pernah dengar nggak di kuburan nanti yang ngasih syafaat pada kita siapa? Bacaan Quran kita, ya kan? Ada orang Al-Mulk, surat Al-Mulk kan berubah jadi orang membela kita segala macam. Nah, itu namanya misbahun mudi. Terakhir jawatun solihah. Tadi sudah diterangkan bahwa orang kalau dia tuh bahagia, cirinya salah satunya adalah pasangan yang namanya dia itu membantu dia dalam iman, dukung dia dalam iman. Misalnya laki-laki punya pasangan perempuan solehat, pakai kerudung, jaga diri, nggak genit segala macam, hati tenang. Tapi kalau ada pasangan kita cantik luar biasa, cuman ganjen, kita nggak tenang, nggak bahagia. Di kantor kita telepon, ngapain mah? Lagi belanja. Tukang sayurnya ganteng mau nggak? Ntar kita tanya begitu. Saking kita nggak bahagianya gitu. Jadi 4 ini digabung, Pak. Nah, itu kata Rasulullah, arbaun min sa'atil mar'i. 4 hal ini kalau Anda punya, Anda pasti bahagia. Ini yang ngomong Rasul. Punya hati yang lapang, punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas, ya. Pergaulan yang luas itu begini, Anda jadi uswah, jadi kudwah, jadi contoh gitu loh. Oh, ini model yang benernya begini nih gitu. Jadi orang selalu nyari Anda. Kalau Anda nggak ada, aduh kemana itu ya? Karena jadi contoh. Lalu yang ketiga punya misbahun mudi, punya amal yang baik, yang soleh aja, nggak jadi baik. Terakhir punya pasangan yang membantu dia dalam keimanan. Nah, itu salah satu contoh hadis yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Nah, malam ini ada hadis yang memberi petunjuk pada kita 2 tanda manusia ini sengsara. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Kalau Anda punya 2 tanda ini, berarti kemungkinan besar hati Anda hidup di dunia ini sekarang lagi sengsara nih. Enggak tenang, gelisah. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, ya. Saya bacakan dulu ya hadisnya ya. Alamatus syaqawah. Tanda-tanda orang sengsara. Nah, Rasulullah, alamatus syaqawah. Jadi alamat itu tanda, Pak. Alamat itu tanda. Saya mau cari alamat, masih cari tanda. Kalau Bapak lagi jalan di MA, terus nyari jalan Soka, Bapak lihat kan nyarinya apa di jalan Plang. Nah, Plang itu alamat namanya, itu tanda. Nah, ini kata Rasulullah, alamatus syaqawah, tanda-tanda sengsara. 1, perhatikan, nisyaniz zunubil madiyah. Orang itu lupa, melupakan dosa-dosanya masa lalu. Orang itu lupa dengan dosa-dosanya masa lalu yang pernah diperbuat. Wahiyya indallahi ta'ala mahfuzah. Padahal dosa itu masih ada di Allah. Di buku catatan Allah masih ada. Alias belum ditaubatin. Jadi orang itu punya, dulu dia pernah dosa. Sekarang dia lupain aja tuh. Tanpa tobat, tanpa minta ampun, dianggap Allah Maha Pengampun. Itu pertama.
Jadi kalau dalam diri Bapak sekarang barangkali lupa dosa-dosa Bapak, dosa besar, dosa kecil itu. Sekarang coba dibangkitin lagi. Nah, ini ada yang tipis bedanya antara larangan melupakan dosa dengan suruhan mengingat dosa. Sebetulnya kalau kita mampu untuk melupakan dosa, lupakan aja. Tapi asal melupakan dosanya setelah kita minta ampun. Karena kalau kita udah minta ampun, kita harus melupakan tuh. Kalau enggak kita bangkit lagi, pengen lagi. Itu boleh. Tapi di tengah-tengah itu ada setan. Setan yang godanya canggih, Pak. Dosa nih kita dosa. Setan bilang, lupain aja. Tapi kamu lupain dosa kamu harus merasa diri kamu kotor. Sehingga orang yang begini ini biasanya melupakan dosa, tapi nggak mau juga belajar agama. Kenapa? Karena saya kotor sini. Saya nggak pantas ke masjid berjamaah. Saya udah kotor, dosa saya banyak. Itu godaan setan. Justru yang dilarang itu. Jangan kau lupakan dosa selama kau belum minta ampun. Jangan kau lupakan dosamu. Tapi setelah kamu minta ampun harus lupakan. Nah, sekarang yang Rasulullah bilang, orang sengsara itu nisyani dzunubil madiyah. Dia lupa pada dosa masa lalu. Wahia indallahi ta'ala mahfuzah. Padahal dosa itu masih ada di sisi Allah, di buku catatan Allah. Nah, itu pertama ya. Sengsara yang kedua adalah ini sifat ini kayaknya kita punya nih. Wazakarul hasanatul madiyah. Dan dia selalu menyebut-nyebut, ingat-ingat kebaikan dia masa lalu. Wala yudro aqabilat amroddat. Padahal dia nggak tahu kebaikan dia itu Allah terima apa Allah tolak. Kan amal nih, bisa aja Allah tolak, bisa aja Allah terima. Sholat kalau ditolak Allah ada, yang nggak khusyuk ditolak apa Allah. Haji ada, haji nggak haji mardut Allah tolak semuanya. Puasa, Nabi yang bilang kam min so'imin laisa lahu min syami ilal juwalatos. Artinya berapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, alias gak dihitung, ditolak sama Allah, hanya dapat lapar dan haus saja. Terus zakat juga begitu. Bapak bayar zakat, udah bagus jumlahnya ininya, tapi bayarnya pakai ini nih, nyakitin hati. Ini zakat saya nih, ini hasil dari ini lah, nggak Allah terima. Jadi sengsara yang kedua, apabila orang itu mampu menyebut-nyebut kebaikan dia, ya, padahal dia nggak tahu itu diterima Allah atau tidak. Nah, itu dia. Jadi malam ini kita akan bahas nih, perdalam. Kenapa kok orang bisa sengsara? Karena itu sifatnya. Orang kan gak ada yang sempurna, gak ada yang baik banget, gak ada. Juga gak ada yang jahat banget. Sebab itu kita berjuang untuk mencari kebenaran itu dan menghindari kemungkaran. Nah, orang yang sengsara, orang yang dia tahu dia dosa, dia pernah dosa, pernah zina, pernah minum, pernah judi gitu. Tapi berjalannya waktu dia kemudian balik ke agama, ngaji, tapi lupa bahwa yang tadi ini zina, bukan sono ya, bukan sini nih, zina, terus judi itu belum tobat. Allah masih catat, bahaya itu. Nah, sengsara dia, jadi orang yang rugi, merasa dirinya baik, padahal dia di hadapan Allah tidak baik. Begitu pula yang kedua, kebaikannya banyak zaman dulu, tapi dilakukannya dengan cara-cara yang Allah nggak terima. Contoh gini deh, ada hadis Allah bilang, Rasulullah bilang gini, Innallaha thayyibun la yaqbalullaha illa thayyiba. Allah itu maha baik, Allah tidak menerima sesuatu dari hambanya kecuali yang baik-baik. Copet atau orang koruptor nyumbang masjid 5 miliar, diterima nggak sama Allah? Nggak diterima, karena dari uang haram. Jadi jangan GR dulu Pak kalau berbuat baik, jangan GR dulu, karena barangkali ada penolakan Allah di situ. Akbilat amroddat.
apakah diterima ataukah ditolak gitu. Nah ini dua perasaan inilah yang membuat manusia itu sengsara, tanda sengsaranya manusia. Sekarang kita bahas yang pertama dulu untuk malam ini, yang dosa dulu nih ya. Jadi Bapak pernah punya dosa lalu sekarang dilupakan ya. Ini bahayanya gini nih, kalau melupakan dosa nih, dia belum minta ampun. Misalnya ya, ambil contoh, Bapak malam-malam nanti iseng-iseng lah, kalau besoknya libur nggak kerja nggak apa, tolong duduk di tengah rumah, perhatikan kulkas Bapak, TV Bapak, mobil di garasi, semua itu. Lalu tanyakan pada diri sendiri, dapatnya ini pakai uang haram atau halal? Ya mungkin setengah haram setengah halal. Nah yang setengah haram tuh udah minta ampun belum? Wah itu bahaya. Atau misalnya dapatnya bukan dari komputer, udah nyolong. Nah Bapak udah minta maaf belum sama yang dicolong itu? Ini gawat nih. Selama itu nggak dilakukan, maka hati penuh kesengsaraan. Kita terombang-ambing antara status diampuni, nggak diampuni, apa kita ini orang alim, orang mukmin, apa orang kafir, apa munafik. Wah sengsara Pak kalau gitu Pak. Sehingga kita perlu muhasabah. Nah sekarang mengenai dosa ya. Malam ini kita garap nih manusia dan dosa. Dosa kalau tahu ya, dosa itu apa dosa? Definisi dari Rasulullah apa dosa? Sesuatu yang kau lihat, Sesuatu yang engkau tidak mau orang lain lihat. Pertama itu. Dan kedua, dia meragukan hatimu. Kita kalau buat dosa sebenarnya ragu Pak. Ada perasaan ngambang gitu. Walaupun benar. Walaupun orang lain berfatwa itu benar, tapi itu dosa namanya. Nah dosa itu bentuknya gimana? Bentuknya catatan Allah. Untuk apa Allah kirim malaikat hafazah? Dua namanya Raqibun Atid. Ya, yang 7 jaga kita. Ada lagi yang di hati kita bisikin, ayo jangan gitu, jangan gitu. Allah kirim itu kenapa? Untuk menentukan status manusia ini sebenarnya banyak dosa atau banyak pahala. Dan ketahuilah, dosa dan pahala itu nanti menentukan kita di mana tempatnya. Karena yang kita bawa di koper kita waktu mati itu koper dosa sama koper pahala. Kalau Bapak lagi untung mah enak, lebih banyak pahalanya, dosanya ada tapi dikit, aman. Fahuwa fi isyatir radiyah. Tapi kalau dosanya 51, pahalanya 49, fa ummuhu hawiyah, Beda 3. dibakar loh. Beda 3 sih. Nah, jadi hubungan manusia dengan dosa itu begini. Orang Arab tuh punya pepatah dari zaman dulu. Ini pepatah, ini bukan hadis nih. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Lupanya manusia itu Nabi Adam sendiri yang bilang. Dan Allah kemudian meresmikan bahwa saya lagi lupa, sehingga saya tidak mendengar perintahmu. Jangan dekati pohon ini, surga. Kan Adam, kamu sama istrimu makanlah situ di surga. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Tapi jangan sekali-kali dekat sama pohon ini, jangan Adam. Lalu Adam mendekati pohon itu. Walaupun skenario-nya Allah bilang iblis yang menggoda, tapi kemudian Adam dekat sehingga dia bilang aduh saya lupa. Makanya dikatakan oleh Allah sebagai Adam yang pelupa, berbuat khilaf gitu, lupa. Walaupun Allah juga yang menskenariokan itu untuk supaya dia bisa turun ke bumi jadi khalifah. Nah, satu ya. Jadi orang-orang Arab dulu udah punya pepatah, al insanu mahal khata wa nisyan. Rasulullah juga punya menggambarkan manusia itu gini, kullu bani Adam khata'un. Setiap turunan Adam pasti punya dosa. Jadi kita udah diresmikan sebagai pabrik dosa. Pabrik Pak. Setiap hari menghasilkan dosa. Ini nih yang dibilang sengsara ini karena kita nggak ingat. Maaf, bagi yang pernah berzinah misalnya, hitung berapa perempuan
namanya siapa aja. Masih bisa ketemu gak sekarang? Karena kalau bapak sudah berzina sama dia, bapak sekarang minta ampun, cek dia udah minta ampun juga atau belum. Kalau bapak udah minta ampun sama dia, kesalahan bapak menzinai dia itu, bapak harus minta maaf sama dia, sehingga dia tidak melaknat bapak di akhirat nanti. Udah enak-enak mau masuk surga, dia manggil, ya Allah, saya dulu sama dia main ini, gimana nih? Cabut lagi. Itu sengsara. Judi, minum semua. Pabrik dosa. Kullu bani wadam khata'un wa khata'in. Tapi wa khairul khata'in tawabun. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau segera bertobat. Nah, di sini antiknya. Berarti ada suruhan dan kewajiban kita minta ampun dengan bertobat agar tidak sengsara. Padahal kita, ya Allah, jangankan dosa masa lalu, Pak. Omongan kita yang kemarin nyakitin orang aja belum tentu kita ingat lagi udah. Padahal orang yang kita sakiti itu ingat terus, Pak. Kita sendiri udah lupa loh. Ya, Pak. Ini mohon dipahami dulu, dimengerti dulu. Gitu. Nah, jadi kita ini orang yang berdosa. Terkecuali para nabi. Para nabi kan Bani Adam juga kan. Nah, para nabi ini digelari maksum. Dari Nabi Adam, yang Nabi Adam bertobatnya itu dikasih kalimatnya sama Allah. Nih Adam, sebelum kamu ke bumi, kamu baca ini. Rabbana dzalamna anfusana wa la taghfir lana. Aman Nabi Adam. Seluruh nabi-nabi sudah itu sampai Rasulullah SAW digelari maksum. Maksum ini kemudian Rasulullah menjelaskan pada orang, pada sahabat-sahabatnya, dan sahabat kemudian balik bertanya sama Rasulullah lagi. Ketika Rasulullah sholat tahajud, kakinya bengkak-bengkak. Maka ada sahabat yang tanya, bunyinya pertanyaannya begini. Faqila lahu atakallafu hadza. Atakallafu hadza. Sahabat melihat Rasulullah kok tahajud kakinya bengkak, bacanya lama. Buat bapak tahu, Rasulullah tahajud cuma 2 rakaat. Lagi lempeng nih, 2 rakaat. Tapi 1 rakaatnya 2 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Komplit tahajudnya. Sehingga kakinya bengkak karena saking lama berdirinya. Ya kan? Sujudnya lama gitu. Maka ditanya, atakallafu hadza. Kenapa engkau takalluf? Lihat, atakallafu hadza. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kalau punya dosa. Jadi bedanya kita sama para nabi itu begini, Pak. Kita kalau punya dosa, Allah biarkan. Tapi Allah catat. Para nabi kalau ada kelakuannya di mata kita yang awam ini sebagai dosa, Allah tegur langsung. Allah tegur langsung. Untuk menghindari dia kecebur ke dosa. Contoh, Nabi pernah didatangi sama pembesar Quraisy, ngobrol soal Islam. Belum masuk Islam. Orang kafir Quraisy. Nabi seneng dong sama VIP ya, ngobrolnya kayak kita didatengin sama siapa lah VIP itu. Ada Abdullah bin Maktum yang buta, sahabat Nabi, datangin juga ke sini. Nabi langsung mukanya berubah. Ada cere datang nih, ada orang miskin datang nih mau belajar agama, tapi saya lagi ngelayanin orang gede nih. Allah langsung tegur. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Anjahul ama. Ketika datang, orang buta datang kepadanya. Padahal engkau Muhammad gak tahu yang bersih hatinya siapa, yang buta itu atau yang pembesar yang lagi ngomong sama kamu. Langsung Allah tegur. Lalu di surat At-Tahrim ayat pertama, kenapa kau haramkan yang aku halalkan kepadamu untuk menyenangkan bini-binimu, kata Allah pada Nabi. Jadi Nabi itu minum madu di rumah Sofiyah, pulang ke rumah Aisyah nyium, aduh habis minum madu nih, di mana nih, cemburu. Maka Nabi berkata, sejak ini saya haramkan madu untuk saya. Oh, Allah tegur.
Kenapa kau haramkan yang aku halalkan pada begitu? Kalau itu memang dosa, Allah langsung tegur. Dan ada perbuatan-perbuatan Nabi lain yang kira-kira buat kita itu dosa. Sebenarnya enggak. Sebenarnya Allah menunjukkan bahwa setiap Nabi dan Rasul basyarun lakal basyar. Memang manusia biasa, tapi bukan manusia. Nabi Musa kan ninju orang sampai mati. Orang Mesir lewat ditajam, buah mati, kabur dia kan. Tapi itu bukan kriminal, ada sebabnya. Gitu. Jadi kita yakini menurut akidah Islam, Nabi dan Rasul itu Bani Adam, tapi tidak punya dosa sampai akhir hayatnya. Makanya dikhususkan manusia-manusia pilihan, Mustafa, manusia pilihan. Kita berdosa. Kullu Bani Adam khata'un. Hatta kiai waliullah. Bedanya jenjang dosanya aja, jumlah dosanya. Waliullah dosanya dikit karena setiap hari minta ampun. Para ustadz agak banyakan dikit, kiai. Yang lebih banyak lagi yang bukan ustadz. Yang bukan ustadz banyak dosa. Lebih banyak lagi RT RW, ketua RT, ketua mantan ketua RT, semua. Nah, dosa ini yang mesti kita ingat, ya. Jadi, ayo Pak, sekarang kita lihat, kenapa sih kalau kita dosa? Dampak dosa apa sih sebenarnya? Dampak dosa yang pertama, kita itu kalau melakukan dosa, baik kecil maupun gede, sama dengan kita menjelekkan diri sendiri. Jadi diri kita ini kan, kita kan makhluk apa Pak? Fi ahsani taqwim kan, sebaik-baik makhluk kan. Sebaik-baik bentuk. Ketika kita buat dosa sekali, kata Al-Quran bilang, sama dengan kau menjelekkan dirimu sendiri. Langsung buka An-Nisa 111. An-Nisa 111. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaksib isma, barang siapa yang mengerjakan dosa, fa innama yaksibuhu 'ala nafsi, maka sungguh dia telah mengerjakannya untuk keburukan dirinya sendiri. Sama kan? Kalau Bapak buat baik, ya larinya ke diri sendiri. Tapi kalau buat dosa, dia yaksib 'ala nafsi, buat diri sendiri. Jadi dia nyorek sendiri gitu. Dosa. Rugi kan? Itu pertama itu. Yang kedua, barang siapa yang berbuat dosa, hatinya rusak. Kalau kata Sayyidina Umar, wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Rusaknya hati karena banyaknya dosa. Kata Sayyidina Umar. Kalau kata seorang ulama Al-Bustani, coba kita lihat dalil nomor 3. Nah, ini dari ulama ya, Dek. Diambil dari kitab Farhatun Nufus. Hah? Iya, ada juga begitu. Ya, lihat dalil nomor 3 ya. Masih. Dimulai dalam bergaris satu. Inna fasadal qalbi, sungguh rusaknya hati, kan? Min sitati asya, disebabkan oleh 6 hal. Pertama lihat, awaluhu, pertama, yuznibuna biroja'it taubah, konsisten melakukan dosa dengan harapan taubat. Jadi kalau ada orang yang udah biasa lakukan dosa, di otak itu ada begini, ntar gue bertobat ah. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang berilmu, Pak, karena tahu triknya. Kan yang penting ntar tobat nih. Nah, ini hati rusak. Yang kedua dan seterusnya, lihat dulu mantra ya.
belajar ilmu nggak mengamalkan, jika beramal nggak ikhlas dan seterusnya. Tapi yang pertama, rusaknya hati karena konsisten melakukan dosa dengan harapan taubat. Nah, itu kedua. Jadi yang pertama tadi dampak dosa adalah membuat buruk diri sendiri. Yang kedua apa? Hatinya dirusak. Yang ketiga, pasti diarahkan oleh Allah menuju neraka. Diarahkan oleh Allah menuju neraka. Dengan cara apa Allah mengarahkan orang ini? Pertama, Allah menetapkan hukum. Barang siapa yang menghadap Allah dengan membawa dosa, pasti masuk neraka jahanam. Buat apa, Pak? Barang siapa menghadap Allah dengan membawa dosa, maksudnya dia mati bawa dosa, ntar di hari kiamat menghadap Allah kan bawa dosa nih, ya belum diampunin, maka pasti neraka jahanam. Kira-kira maksudnya apa Allah nih? Hah? Iya, buat bersihin. Orang berdosa tuh gini. Orang berdosa tuh kayak emas murni dicampur sama logam lain. Logam lain itu dosa. Karena orang tadinya kan bersih nih, emas murni, campur logam lain. Buat balik ini emas murni diapain? Dibakar. Nah, jahanam itu fungsinya membakar agar balik ke emas murni baru masuk surga. Jadi orang berdosa itu diarahkan ke neraka. Orang berdosa kayak ikan pindang. Ikan pindang kan bau. Untuk supaya jadi harum, diapain? Digoreng. Nah, orang Allah punya penggorengan besar namanya neraka. Jadi orang dosa ini baris dia kayak ikan pindang digoreng sama malaikat. Tuh, bolak-balik. Udah harum, entasin, pindahkan ke surga. Itu. Makanya hukumnya pertama, siapa yang datang ke hadapan Allah dengan bawa dosa, pasti neraka jahanam. Surat 20 ayat ke-74. Surat Toha. Surat 20 ayat 74. Ya. Dibacakan oleh Bahaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati terus merasakan azab di dalamnya dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Jadi benar nggak Rasulullah ya? Bahwa sengsaranya manusia kalau dia melupakan dosa padahal belum tobat. Ini jebakannya di sini nih. Jebakannya. Siapa yang bawa dosa masih ada di buku catatan Allah dosa itu, pasti dihadapkan ke neraka jahanam. Buat diapain? Digoreng, dibersihin. Tapi kalau mau cari pengalaman nggak apa-apa, nggak sakit, melemas aja, lemas Pak. Namanya dibakar ya. Buat latihan ke tukang las aja, tukang las tuh, dilas. Sampai sekarang Hah? adiknya Patrick itu masih di sana. Iya, makanya. Nah, kemudian waktu menghadap Allah, karena Allah tetapkan tuh, kamu karena masih bawa dosa, saya akan cek. Walaupun neraka jahanam, saya cek dulu. Nah, diceknya itu Allah bilang, saya akan adakan alat ukur. Kalau Bapak ke puskesmas, Bapak menghadapi alat tes gula, tensi, ini alat ukurnya namanya mizan. Mizan. Allah tambahin sini saya ukur. Ukur. Tangan kita kan diborgol. Nih, ukur. Ukur dulu. Dan Allah tetapkan. Ini ukurannya pas. Nggak mungkin salah nih alat. Yang bikin saya kata Allah. Nggak mungkin salah. Nah itu. Lihat surat Al-Anbiya ayat 47. Surat 21 ayat 47. Yuk kita ngaji Quran dulu. Ya, lihat ya. Kata Allah, wana do'ul mawazin, ya. Kami akan memasang mizan, timbangan al-qisti yang tepat. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat.
Fala tuzlamu nafsun syai'an, tidak ada seorang pun dirugikan sedikit pun. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun kami akan mendatangkan balasannya. Wa kafa bina hasibin, dan kami cukup sebagai pembuat perhitungan yang pas, syari'ul hisab. Jadi dosa kita dihitung. Nah itu berlaku yang tadi, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat baik ya diperlihatkan. Waman kana misqala dzarratin syarran yarah. Yang buat dosa dikit aja yarah. Ada nih, kamu di jahanamnya di sini nih, di RT 4, RT 7 alamatnya. Ada, ditentukan itu. Nah, tapi setelah ditimbang-timbang itu, dilihat lagi sama Allah. Allah Maha Adil. Memang kamu berbuat baik dan berbuat dosa juga. Baik, lihat lebih banyak mana? Lebih banyak dosanya. Udah pasti hawiyah. Jahanamnya mendapat hawiyah. Jadi neraka bertingkat-tingkat. Jahanam yang paling luas. Hawiyahnya yang apinya tuh gini Pak, kulitnya kebakar, dapat lagi kulit, kebakar lagi, dapat lagi kulit gitu loh. Makanya la yamutu fiha wa la yahya. Enggak ada hidup, enggak ada mati. Bingung ya, ada sakit aja, sakit. Ya. Nah, jadi dilihat kalau lebih berat pahalanya aman Pak. Cuman kita kan nggak kontrol sekarang. Makanya Rasulullah bilang, siapa yang melupakan dosanya, padahal masih ada di sisi Allah, tunggu aja. Nah caranya gimana? Nanti Allah memberi cara supaya kita nggak kejebak ya. Dah ya. Nah lalu habis itu setelah selesai, maka orang yang banyak dosanya itu diliputi dosa. Dosanya gini Pak, kayak Bapak tuh masuk ke pabrik apa deh? Pabrik permen. Pabrik permen itu kan ada yang bagian nyetak permennya, terus dibungkus plastik, terakhir dibungkus sama kantong itu loh, di packing. Kita juga begitu. Kalau udah selesai kita ditimbang segala macam, diri kita tuh ditaruh di box dosa apa di box pahala, diliputi dosa katanya. Nah kayak udah diliputi dosa gitu, stempel, nggak bakal selamat, pasti. Jadi hati-hati ya. Lihat surat Al-Baqarah ayat 81. Bala man kasaba sayyi'ah, barang siapa yang berbuat dosa ya, berbuat dosa, wa ahatat, apa tuh? ada yang DJ. Wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang berbuat dosa dan telah diliputi loh dosanya, jadi udah stempel sama Allah nih dosanya nih, udah di box ini, maka dia pasti penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ya opo itu? Dimatikan ya. Udah belum mati. Bagus. Dia punya. Udah belum mati. Biasa Quran Dibuka aja Quran kepala. Ada iklannya ya? Oke, sampai sini kira-kira udah ngerti belum? Udah paham belum? Mau diarahin kemana nih? Kan tadi asalnya Rasulullah bilang sengsaranya orang kalau dia pertama lupa ngelupain dosa, padahal dosa itu masih ada, ya kan? Artinya dia belum mengurusi dosanya gitu loh, belum ngeh gitu. Nah sekarang udah diarahin kan bahwa orang yang berdosa itu ya begitu. Nah sekarang terakhir yang mau saya omongin di bab ini ya. Bapak punya lagu apa sih sebenarnya? Atau jadi bingung? Sekarang terakhir, sikap sebenarnya manusia umumnya kita ini terhadap dosa itu seperti apa? Al-Quran bilang manusia itu sebenarnya tahu bahwa dia dosa. Coba Bapak mungkin pernah hafal surat ke-100 Al-Adiyat. Innal insana lirabbihi lakanun. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya sangat ingkar. Ya.
Nah, yang kedua, wa innahu ala zalika lasyahid. Dan dia tahu bahwa dia ikan. Jadi pada prinsipnya kita sebenarnya sadar bahwa kita punya dosa dan ada dosa. Cuman belum timbul keimanan kita sehingga kita nggak nyesel. Tetapi malah melakukan dua hal yang berlawan dengan nyesal, yaitu kita bangga dan kita puas. Bangga dan puas sama dosa ini sering terjadi, Pak. Misalnya Bapak udah sadar insaf, lihat anak muda minum, Bapak ngelarang kan? Jangan minum loh. Gue udah puas kayak begini. AO, spiritus, gue campur kerating daeng, semua gue minum. Johnny Walker, brandy, puas gue, bangga sekaligus. 4 perawan gue, semalam 4 perawan, bangga. Nah itu. Ya, jadi berarti dia nggak melupakan dosanya dan bukan. Dia nggak melupakan. Bangga. Itu namanya zalikal syahid. Wa innahu ala zalikal syahid. Dia tahu dia berbuat dosa, dia ingkar sama Allah. Itu pertama. Jadi manusia punya sifat seperti itu. Dan dia kalau udah orang berdosa seperti itu, sifatnya seperti yang ulama bilang, dia nggak akan mau tahu kebenaran, malah cenderung setuju sama kemungkaran, malah cenderung pengen lagi. Ini yang gawat, hati yang rusak kayak gitu. Buka dalil nomor 7. Lihat, itu ada kata ulama tuh, kata Syamsuddin Al-Muqdisi dalam kitab Adabus Syariah. Lihat ya, innal abda idza aznab nukita fi qalbihi nuktah, ya kan? Saudah, nota hitamnya. Sungguh apabila seorang hamba melakukan dosa, maka tulis dalam hatinya sebuah titik hitam. Kemudian jika dia melakukan dosa kembali, maka tulis dalam hatinya sebuah titik hitam. Sampai hati tersiksa menjadi hati hitam seluruhnya. Terus baru la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru mungkaran. Dia tidak akan mengetahui kebenaran dan dia juga tidak akan ingkar pada kejahatan. Ini orang yang hatinya membeku, membatu. Nauzubillah misalnya, jangan sampai begini Pak kita. Sengsara, bener deh. Kayaknya gampang gitu. Tahajud udah, berjamaah di masjid kok gini-gini aja gitu. Karena dosanya masih diliputi ya, kita masih meliputi dosa yang belum kita tobatin, belum kita istighfar, ya. Nah, yang ketiga, pertama tadi bahwa orang tahu bahwa dia dosa. Kedua, dia nggak mau tahu lagi soal kebenaran, soal apa dia setuju sama kemungkaran. Yang ketiga, manusia cenderung ngeremehin dosa. Cenderung meremehkan dosa. Hadis nomor 4, lihat. Rasulullah yang bilang nih. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya seorang muslim itu ketika melihat dosa-dosanya, muslim ya, seolah dirinya sedang berada di kaki dasar gunung. Dia takut gunung itu menimpa dirinya. Wa innal fajir, sedangkan seorang pendosa, yara zunubahu, melihat dosa-dosanya, kazubabin waqa'a ala anfi, seperti dia melihat laler yang singgah di hidungnya. Gini aja, tanpa ada keinginan tobat. Nah itu sengsara. Jadi mulai sekarang dari keterangan ini aja cukup bahwa kita patut untuk mereview kembali dari mulai balik sampai kita bertobat kemarin nih. Mungkin tobatnya kemarin udah ya, nggak tahu tobat apa ya. Ada lagi nggak dosa yang belum ditobatin, belum dimohonkan ampun? Dosa kecil atau besar? Yang kelihatan, yang nggak kelihatan. Kalau nggak bisa kita ini mohon petunjuk pada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, baik yang aku sengaja, tidak aku sengaja, baik yang terlihat, yang tidak terlihat, baik yang aku sedang lupa ataupun yang aku masih ingat. Semuanya ampuni ya Allah. Kalau bisa dirinci, syukur bisa dirinci. Ya Allah, saya dulu begini ya Allah, tanggal sekian saya diuji, saya minum, minta ampun. Dan Allah kepada orang yang seperti itu
Allah Maha Pengampun. Membawa dosa segede gunung kayak segede apa, kalau datang kepada aku minta ampun, aku ampuni, aku write off. Cara Allah mengampuni dosa ada dua, Allah mengampuni atau Allah maafkan. Makanya Allah punya sifat Ghafur, Ghafar, dan Afu. Maafkan tuh kalau di Ramadan tuh, innaka afun karim tubil afwa fa'fu anni, maafkanlah aku. Kalau Allah maaf, kalau kita minta ampun sama Allah, maksudnya kita minta supaya Allah menganggap kita nggak pernah dosa. Tapi kalau kita minta maaf sama Allah, Allah memberi maaf dengan cara yukafir ankum sayyi'atikum. Aku tutup dosa-dosamu. Catatannya masih ada. Tapi Allah tutup. Sehingga malaikat azab di yaumil kiamat di padang mahsyar enggak ngelihat dosa lagi nih. Oh ini di surga nih. Karena Allah tutup. Tapi statusnya di hadapan Allah masih pendosa nih. Itu yang Allah kasih syafaat biasanya. Walaupun nanti ya dia cicipin dikit kan neraka lah 2000 tahun, 3000 tahun langsung diambil. Karena masih ada la ilaha illallah di hatinya. Pilih yang mana? Pilih yang enggak berdosa. Mati enggak bawa dosa. Gitu ya. Jadi intinya begitu. Nah ini untuk masalah dosa ini kita terusin minggu depan aja. Yang penting masuk dulu nih. Masuk dulu, sadarin dulu bahwa kita ini makhluk yang berpotensi jadi orang yang sengsara kalau kita gak urus dosa-dosa kita. Urus aja Pak. Apapun. Terutama yang menyangkut masalah lisan kita. Baik dosanya kepada Allah maupun dosanya kepada manusia lainnya. Hati-hati, apalagi udah bukan lisan lagi, pakai tangan, pakai segala macam, yang orang sakit hati. Juga jangan orang itu bapak anggap orang lain. Pikirin lagi dosa kepada istri, pada anak, pada orang tua, gitu. Ya, semoga manfaat. Kita lanjutkan minggu depan aja, karena ini udah larut supaya yang lain juga bisa melanjutkan tanpa harus banyak menghafal dalil ya. Dan untuk tugas ya, saya kasih tugas ya supaya meresap nih. Bapak buka hadis yang nomor ke-6. Tolong hafalkan dulu. Ya, jadi setelah saya tutup ini hafalkan dulu kira-kira 10 menit. Nanti kita adakan tes langsung hafalannya ini. Hadis nomor 6. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Udah segitu aja. Enggak usah apa artinya. Setiap bani Adam memiliki dosa dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang mau bertobat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.